ada margarin, ada minyak goreng, dan ada santan. Selanjutnya di sini ada vitamin, ada buah apel, ada buah jeruk, ada buah mangga, tomat, dan wortel. Dan yang terakhir ada protein. Protein ini terdiri dari tahu putih, tempe, telur, dan Baiklah, selanjutnya kami akan mengelompokkan sayuran berdasarkan jenisnya. Di sini ada sayuran tunas, kemudian ada sayuran umbi, kemudian ada sayuran kacang, dan sayuran buah ataupun sayuran daun. Untuk sayuran tunas ada rebung, sayuran umbi atau akar ada wortel, ubi, singkong, kentang, bawang merah, dan bawang putih. Adapun untuk sayur kacang ada kedelai dan kacang tanah. Nah, adapun untuk sayuran buah ada tomat dan cabai. Untuk sayuran daun ada sayur kangkung sama seledri. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk pengelompokan sayur. ini percobaan makanan sayuran tetap sehat di masa lingkungan, yaitu kami akan membuat sayur sop dan bakwan. Bahan dari sini sayur sop yaitu ada santan mengandung lemak, kentang mengandung karbohidrat, kacang mengandung protein, ayam mengandung protein, dan sayuran vitamin yaitu seledri, tomat, dan wortel. Selanjutnya Di sini ada menu makanan yaitu bakwan. Ya, yang pertama ada bahan-bahannya yaitu margarin yang mengandung lemak, kemudian telur yang mengandung protein, kemudian jagung yang mengandung karbohidrat, dan tepung yang mengandung karbohidrat juga. Dan di sini ada vitamin sayuran yaitu wortel dan seledri. Ini saya akan mempraktekkan mengenai fungsi karbohidrat. Di sini kami sudah menyediakan ada telur, nasi, pisang, tepung terigu, tahu putih, gula pasir, apel, biskuit, margarin, dan kentang. Nah, untuk mengetahui karbohidrat, di sini kami sudah menyediakan apa? Iodium untuk mengetahui. Nah, jika saya teteskan iodium ini kepada bahan-bahan, jika berwarna ungu atau berwarna biru, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat.
perubahan. Nah, di mana telur berubah warna menjadi warna biru atau ungu. Ada terigu berwarna biru ungu berarti mengandung karbohidrat. Ada nasi berubah menjadi warna ungu berarti nasi memiliki karbohidrat. Ada tahu berubah jadi karbohidrat. Kentang juga berwarna ungu, maka dia menandakan adanya karbohidrat. Nah, untuk bahan-bahan yang tidak mengandung karbohidrat dan tidak mengalami perubahan yaitu ada margarin, gula pasir, apel, biskuit, dan pisang. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk uji karbohidrat. Ya, Baik, di sini kami akan menguji lemak, yaitu ada bahannya ada kertas berwarna coklat, lilin. Nah, di sini ada bahannya apel, tempe, kentang, wortel, santan, keju, margarin, seledri, kemiri, air, dan minyak. Konsep dari uji lemak ini yaitu bila mana air diteteskan ke kertas, maka kertas itu tidak akan mengalami perubahan. Tapi jika minyak diteteskan dengan air, maka kertas akan mengalami perubahan. Apabila si bahan makanan kita kosongkan kepada kertas dan menyerupai dengan kertas yang diteteskan minyak, maka bahan makanan tersebut mengandung lemak. Buktikan berbekas apa tidak? Kita tahan dulu 10 menit untuk air menyerap ke dalam kertas sampai kertas tersebut menjadi kering. Nah, sekarang adalah untuk minyak. Nah, kita diamkan sampai minyak ini kering di kertas. Ya, di sini kita sudah menunggu antara tetesan air yang diteteskan ke kertas dengan minyak yang diteteskan ke kertas. Nah, di sini terdapat dua perbedaan antara kertas yang diteteskan dengan air sama kertas yang diteteskan dengan minyak. Lihat, di sini kalau untuk minyak ada perubahan kan dari bentuk kertas tersebut seperti ada minyak. Tetapi kalau air tidak mengalami perubahan di kertas. Nah, jadi apabila si bahan makanan kita kosongkan ke kertas dapat menyerupai seperti minyak, maka bahan makanan tersebut mengandung lemak. Setelah menunggu 10 menit dari digosokkannya bahan makanan, di sini ada menandakan ada wortel. Dia tidak ada perubahan di kertas ya, tidak menyerupai seperti minyak. Nah, berarti dia tidak mengandung lemak. Nah, untuk santan, lihat di sini ada perubahan menyerupai seperti adanya minyak, maka santan menandakan mempunyai mengandung lemak. Untuk seledri sama tidak ada perubahan, tidak menyerupai minyak, maka seledri tidak mengandung lemak. Kemiri, nah terlihat ya di sini ada seperti minyak, maka kemiri mengandung lemak. Sini ada margarin. Margarin seperti di sini ada minyak, maka margarin mengandung lemak. Ada keju. Keju di sini dia menyerupai minyak, berarti mengandung lemak. Ada kentang ya, kentang tidak menyerupai minyak, maka dia tidak mengandung lemak. Kentang. Apel tidak mengandung minyak di kertas, maka dia tidak mengandung lemak.
Ada tempe, sama tempe juga tidak berbekas minyak di kertas, maka dia tidak mengandung lemak. Demikian dari uji lemak. Terima kasih. Sekarang saya akan menguji protein. Nah, sebelum menguji protein, kita patok dulu menggunakan gula ayam kita dibakar. Setelah dibakar, lalu kita cium. Nah, baunya seperti ini. Nanti jenis makanan ketika dibakar dan baunya sama seperti gula ayam, maka itu mengandung protein. Setelah gula ayam sudah saya cek, sekarang ada wortel. Apakah wortel yang dibakar mengandung protein? Ternyata wortel tidak mengandung protein. Lalu kangkung, apakah kangkung ketika dibakar mengandung protein? Ternyata kangkung juga tidak mengandung protein. Di sini ada sayuran seledri. Seledri ketika dibakar, apakah mengandung protein? Nah, ternyata seledri juga tidak mengandung protein. Lalu di sini ada terigu. Caranya untuk membakar terigu menggunakan alat terlebih dahulu seperti sendok misalnya. Kita bakar, apakah mengandung protein?
Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama usus 12 jari, yang kedua usus kosong,